hari ini kita akan roasting ya. Ada apa namanya? 1 2 3 4 5 Arabica sama kemudian 1 Robusta. Ini yang ini adalah Lintong. Lintong itu dari daerah Sumatera Utara. Kebetulan prosesnya itu dia fully wash. Nah, jadi wash tapi dia fully wash ya kan ya. Fully wash itu intinya itu kita mau mendapatkan karakter acid dari dia. Ya kan ya. Terus kemudian otomatis bodinya dia akan lebih weak dibandingin dengan nanti yang ini natural. Dari Red Gayo. Oh, Red Gayo. Red Gayo dari Aceh. Maksud kata rednya itu apa tuh ya? Oke. Ini kalau Red Gayo itu adalah penamaan kita, ya kan, karena dia petik merah dan dia langsung dijemur kayak gitu. Nah, karakter yang didapat dari natural itu adalah lebih ke fruitiness, terus kemudian ke body. Secara umum seperti itu. Ya kan ya, fruitiness nanti bisa dijabarkan panjang lebar lagi pada saat kita merasakan kopinya itu. Oke, terus kemudian ini adalah Temanggung. Proses pasca panennya semi wash, ya kan ya. Terus kemudian ini ada yang beda sendiri nih bibitnya. Ya, ini yang disebut dengan kopi lanang ya, kopi lanang atau Piberi. Ini dari Java Ijen, itu di Jawa Timur. Oke, ini baru hari ini kita keluarin. Biasanya kita Java Ijen yang biasa, yang Arabica biasa. Ya, cuman yang sekarang ini kita mau coba keluarin adalah Arabica Java Ijen Piberi. Nah, ini kalau dengan beda begini rasanya apa tuh? Oke, pada dasarnya sih kata orang Piberi itu kan mempunyai rasa yang lebih bold segala macam gitu kan. Nanti kita coba sih. Terus terang saya sendiri juga untuk yang ini saya belum pernah. Cuman kita sempat cupping ya kan ya. Nah, memang dia lebih bold, terus kemudian lebih mempunyai karakter lebih daripada si Java Ijen Arabica yang biasanya. Nah, terus kemudian yang ini Forest Bajawa. Bajawa, nah, ya kan? Yang banyak dicari orang ini. Iya, Forest Bajawa. Dan kemudian yang terakhir ini adalah Wonosobo, tapi Robusta. Oh gitu. Nah, tapi ini Robustanya yang mungkin kita bisa bilang grade-nya bagus ya. Kalau kamu lihat sendiri kan udah rata ya, terus kemudian dia nggak ada pecah-pecahnya, terus juga nggak ada yang defeknya nggak terlalu banyak, nggak bisa dibilang nggak kelihatan. Nah, ini memang ini yang Robustanya ini yang grade 1. Iya. Oke, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 batch ya. Ini satu kali roasting ini makan waktu berapa lama Om? Saya sih nggak, untuk roasting kopi itu nggak sampai 20 menit ya. Rata-rata di bawah 20 menit. Iya. Kalau yang Robusta sedikit lebih lama, karena biasanya saya Robusta itu larinya ke medium to dark untuk roastingnya. Karena saya kebetulan untuk Wonosobo ini medium to dark, tidak sampai dark, karena saya nggak mau mengeluarkan karakter pahitnya dia terlalu banyak. Saya mau ngambil bodinya, tapi saya kompromi juga dengan karakter si pahitnya itu. Kalau misalnya kita ada produk satu lagi itu Bali Robusta itu dari Singaraja. Nah, itu karakter bodinya dia lebih kuat sehingga saya roast dia lebih dark gitu. Cuman hari ini kita nggak roasting itu gitu. Itu tadi kalau kita mesti dilihat-lihat dulu itu untuk jadi di sini kan kita kalau di jendela ini kan kita lihat perubahan warnanya. Nah, kalau yang di sampel ini kita bisa lihat dari aroma kan. Jadi kalau perubahan karakter si kopinya kan kelihatan tuh gerat-geratnya segala macem kayak gitu kan. Nah, terus kemudian aromanya dia juga dapat kan. Nah, jadi kita lihat perubahan aromanya seperti apa kayak gitu. Jadi memang mesti dipantau terus ya. Karena ini memang kita nggak pakai program atau apa seperti itu. Jadi benar-benar mengadakan feeling. Feeling tapi ya bukan tebak-tebakan sih iya, gitu. Gitu. Kan ada istilah karakter pertama. Nah, ya. Itu apa sih tuh? Oke. Jadi apa namanya? Si kopi ini kan dari proses awal kan dia kan drying ya. Dia menghabiskan airnya. Terus sampai dia terdevelop. Nah, pada saat dia crack
ya kan ya, itu adalah biasanya sih itu di apa ya, light ya, light to medium, ya kan, itu menandakan bahwa proses itu dia udah mulai bisa. Kalau saya ya, kalau di medium itu saya akan ambil setelah crack pertama, kayak gitu. Nah itu indikasi saya. Nah jadi kadar airnya sudah habis, ya kan ya. Terus kemudian dia mulai terkaramelisasi. Nah kita nggak mau karamelisasinya itu habis sampai sempurna, supaya gulanya tidak habis. Gitu. Jadi memang Karena kan di dalamnya ada sukrosa kan pada dasarnya kan. Jadi di kopi itu ada sukrosa yang nanti terkaramelisasi menjadi gula gitu kan. Nah, cuman kita nggak mau itu terbakar juga. Kalau itu terbakar jadi hilang sweetness-nya dia. Ya. Gitu. Jadi ya buat apa juga percuma jadinya nanti ya. Jadi karakternya yang kita mau jadi dia nggak dapat. Kayak gitu. Tadi kita udah ngelihat proses roastingnya dari mulai masukin bijinya sampai di drum sampai ke sini. Nah sekarang kita pada tahap terakhir yaitu untuk menyimpan beans yang udah di roasting. Nah kalau boleh tanya Om, setelah di roasting ini beansnya harus disimpan seperti apa sih? Oke. Ini jadi setelah roasting kan kita kan cooling ya. Nah terus kemudian setelah ini udah dingin ya kan ya. Nah untuk kalau saya sih biasanya pakai tempat seperti ini, plastik aja, ya kan? Nah terus kemudian ini harus pakai model Tupperware seperti ini ya? Iya. Udara ya? Iya. Cuman selama begitu selesai nih ya, biasanya saya nggak tutup langsung. Oh iya. Jadi saya biarin sekitar ya beberapa jam gitu kemudian, ya kan? Nah, terus supaya dia masih bisa istilahnya bernapas ya, dia masih bisa mengeluarkan CO2 atau kita sebut biasanya itu degassing ya. Nah itu biasanya apa sih namanya, butuh waktu kalau di kita sekitar 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Ya. 2 kali 24 jam baru itu yang paling cepat ya, kalau memang kita tiba-tiba mau harus menyajikan ya. Tapi kalau yang enak sih biasanya kalau untuk di manual brewing sih sekitar 4 hari ya setelah roasting. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal roasting. Nah, setelah di roasting, kita bakalan ke media penyimpanan dan packaging. Gue mau dengar ceritanya dari Om Andreas, bagaimana setelah proses roasting menuju packaging. Jadi Om, bisa tolong jelasin dari setelah roasting itu harus diapain? Kan tadi kan kita udah taruh seperti di toples besar ya. Nanti setelah 2 kali 24 jam, nah terus kemudian baru kita package, kita apa namanya, kita kemas, ya kan? Nah seperti ini kan kemasan kemasan 250 gram, ya kan ya. Nah begitu kita kemas, terus kemudian kita seal, ya kan. Nah tapi yang perlu diperhatikan dari kemasan itu adalah ya harus ada valve-nya, one way valve. Jadi udara di dalam bisa keluar, udara dari luar nggak bisa masuk. Karena biarpun setelah 2 hari gitu, itu tetap dia masih mengeluarkan CO2 sampai nanti di satu titik dia selesai, ya kan? Nah kalau dia tidak dikasih kesempatan untuk keluar, sehingga nanti istilahnya tuh orang kalau pernah dengar tuh mungkin kopinya itu rasanya ampek atau kayak gimana kayak gitu ya. Selain mungkin kopi lama, dia juga bisa ya karena si udara nggak dibiarkan keluar. Nah kalau dia dibiarkan keluar sampai dia udah selesai, ya kan? Nah akan mempertahankan umur dari si kopi yang ada di kemasan ini kayak gitu. Nah setelah udah di packaging gini, kira-kira bertahan berapa lama untuk sampai untuk bisa di green? Oke, kalau kita ngomong packaging seperti ini ya, biasanya kan kalau di kita ada tulisan, ada mencantumkan roasted date, ya kan, roasted date. Nah, sehingga orang tahu ini dibikinnya kapan. Bukan berarti kopi yang 2 minggu itu kemudian tidak fresh, enggak, ya kan ya. Selama dia di packaging seperti ini dan dia belum dibuka, ini kita bisa jamin sekitar
6 bulan juga kalau nggak dibuka juga bisa, 6 ya bulan. kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya udah dibuka, ya otomatis relatif lebih cepat Ya. gitu kan. Tergantung penyimpanan setelah dibuka. Oke. Nah, Berarti memang benar-benar harus kedap udara lagi ya. Ya, betul. Ya mungkin 6 bulan kalau untuk orang penggemar kopi ya mungkin kelamaan kali ya. Kelamaan. Ya biasanya sih 2 bulan 2 habis bulan mungkin. lah gitu lah. Cuman kan Bulan kalau habis. misalnya bukan penggemar kopi kan ya untuk 6 bulan juga untuk dia juga nggak jadi masalah. Karena pada dasarnya kalau nanti kita lihat di supermarket dia bukan roasting date-nya yang ditulis, tapi best before. Habis before. Oke, Nah, oke. best Beda before ya? itu biasa 6 sampai setahun tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, ini udah di green apa masih berbentuk Ini bin? masih berbentuk biji. Berbentuk Kalau biji. di sini kita menyajikannya semua masih berbentuk biji. Oke. Alasannya adalah supaya umur dari si kopi itu tetap bisa bertahan lama. Kalau sudah di grind itu dia akan turun cepat, dan yang pertama. Yang kedua, kan orang kan ngopinya macam-macam, ada yang pakai filter, ada yang ditubruk, ada yang pakai mesin espresso. Jadi kalau kita giling belum tentu gilingan yang kita bikin itu cocok untuk apa yang mereka mau. Sehingga kita encourage orang untuk paling enggak dia tahu bagaimana dia mau menyeduhnya. Kalau dia nggak punya grinder, kita bisa grind di sini. Oke. Jadi memang mau dibuat seperti apanya nanti itu akan berpengaruh sama yang dari di grindnya itu ya. Iya, grind Jadi- size itu berpengaruh di cara nanti kopi itu akan diseduh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya grind size-nya kurang tepat, nanti hasilnya pun di cup juga kurang tepat. Oke. Ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal proses roasting sampai ke packaging. Ya, kalau kalian mau datang ke sini, silakan kalian bisa ngopi sambil ngeliat proses roastingnya di jadwalnya setiap Selasa Rabu ya. Ya, kurang lebih. Di sini nggak cuma ngerosting doang, nggak cuma ngejual aja, tapi juga ada kedai kopinya. Kalian bisa nikmatin, kalian bisa belajar, bisa nanya-nanya sama Om Andreas tentang roasting, tentang kopi, macam-macam. Oke. Makasih banyak Om Oke, Andreas ya. atas waktunya, udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol tentang Iya. roasting. Thank Sampai you. ketemu lagi Iya. di lain waktu. Ya, semoga bisa menambah wawasan. Ya, Ya. itu dia. Yang pasti kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya yang bakalan banyak topik menarik. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Kalau kalian lagi di pasar modern, datang aja kemari. Sampai ketemu.